Shalom, selamat pagi Energize People. Shalom. Saya mau ajak semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Pertama-tama, cek. Oke, thank you Alvin. Oke, pertama-tama kita mau sambut beberapa teman-teman kita perwakilan dari DKMD. Ada Luta, ada Yosua. Kita bareng-bareng di sini kita mau memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Teman-teman, saya mau tanya sebelumnya pertama kali. Di sini ada yang kemarin nonton Blackpink? Ini udah rohani banget lagi lu pertanyaan gue gitu. Ada yang nonton Blackpink atau hari ini? Teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, orang bayar mahal-mahal sampai beli udah after sales, beli sampai 10 juta, beli 8 juta. Mau tahu buat apa? Buat cek. Buat nonton di bangku Futura, bangku kondangan pinggir jalan, tau gak lu? Lu bayar mahal, kayak sebenarnya bangku gereja juga sih. Maksudnya, lu bayar mahal-mahal buat dapetin hal kayak gitu. Tapi buat datang ke Tuhan, teman-teman gak perlu bayar mahal. Ya mahal sih sebenarnya. Kalau aku mau kasih tahu bahwa datang ke Tuhan itu nggak perlu hanya bawa uang gitu. Nggak tentang kita bawa persembahan uang. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mempersembahkan hati kita, mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan korban syukur kita. Hari-hari kita, aku nggak tahu teman-teman ngalamin apapun dalam hidup teman-teman. Mungkin lagi ada yang struggling dengan ekonominya, struggling dengan keluarganya, mungkin nggak baik-baik aja. Semua punya masalahnya masing-masing. Aku di sini nggak untuk motivasi teman-teman. Aku di sini mau ajak teman-teman. Yuk teman-teman, kita bawa segala kesusahan hati kita, segala struggling kita ke mezbahnya Tuhan. Biar menjadi persembahan, ucap syukur yang terbaik. Pagi hari ini, mari datang, ucapkan syukurmu. Dalam keadaan segala apapun, Tuhan tetap baik. Jesus, sembah Tuhan, oh sembah Tuhan. Say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu dalam segala keadaan kami, Engkau berserta kami. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji dan menyembah Engkau, membawa segala sesuatu yang kami bawa. Kami gak mau tinggalkan, kami mau bawa ke mezbah Tuhan. Kami mau jadikan itu korban syukur kami, biar Tuhan melihatnya sebagai persembahan yang harum dan hidup Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Yes, ini doa kami Tuhan. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari nyanyikan lagu ini, bukan cuma sekedar nyanyi, tapi bicara dengan Bapa. Bapa, Engkau sungguh baik. Yes, as always, Lord. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Tolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidup. Mari naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Mu buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. Yeah. Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang. Mari naikkan syukur-Mu. Mari angkat tanganmu teman-teman semua. Mari naikkan syukur-Mu. Naikkan syukur-Ku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
kemuliaan bagimu. Kau yang layak ditinggikan. Yes you are Jesus. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes Lord, aku tahu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang membalut setiap luka, Engkau yang menyembuhkan setiap luka, Engkau yang memulihkan setiap kami. Engkau menguatkan lutut-lutut yang goyah. Engkau memberikan tenaga baru, urapan baru kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada setiap kami. Lewat pujian, lewat firman Tuhan, lewat apapun yang ada di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami tahu Tuhan akan bicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka bersama-sama dengan Energize People di tempat ini. Dan semua yang setuju bersama-sama katakan amin. Let's worship Him, come on. Mari bersuka di atas kepala. Dengan kuasa di dalam iman, bukan berkata kau di pihakku, siapa kau lawan?
satuku yang dapat bertahan. Kau dikalahkan di dalam namamu. Yesus Tuhanku, Kau berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus, Kau memberikan kekuatanmu. Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus, Yesus Tuhanku, Kaulah sumber kekuatanku. Pengharapanku, penyebabku, kemenanganku. Haleluya. Yes, amin Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come on. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian puja dan pengagungan
hanya untukmu Tuhan. Oh, let's worship Him, come on. Jesus, you are worthy, Lord. Oh, we worship you, we worship you, oh God. Come on, let's worship Jesus. You are worthy, Lord. Jesus. Dalam-Mu kami aman Tuhan. Ada pengharapan, ada kemenangan. Gunung batu kami, pengharapan kami, sumber kemenangan kami. Engkau masa depan buat kami Tuhan. Tiada lain yang bisa menjaga kami Tuhan selain Engkau. Kami taruh masa muda kami ke tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, kan kami nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus, dalam-Mu kami percaya.
Bapa di surga, terima kasih Bapa. Dalam Kristus kami percaya Tuhan, ada kekuatan, ada semangat yang baru yang Tuhan beri buat hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari yang baru yang Tuhan beri, buat penyertaan Tuhan yang gak pernah berubah di hidup kami. Sebentar kayak mau mendengar isi firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati Pastor John Chandra nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan boleh kami tangkap, kami terima, dan itu boleh jadi pedoman dan rema buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, boleh duduk dulu. Kasih tepuk tangan dong buat semua yang melayani hari ini. Sebelum hari ini bukan aku yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi aku mau memperkenalkan pembicara hari ini. Namanya Pastor John Chandra. Beliau adalah sekretaris sekretaris Departemen Komoda Nasional BPD 1 DKI Jakarta. Lalu full timer sebagai hamba Tuhan di GSIA RFM Amanat Agung. Selain itu beliau juga adalah seorang Chief Counselor di YEPI. YEPI itu adalah Yayasan Emas Pengharapan Indonesia. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, ayo kita kasih sambutan yang hangat buat Pastor John Chandra. Shalom. Saya mau lihat anak-anak muda yang semangat di tempat ini. Sekali lagi shalom. Kenapa saya bilang kita harus semangat? Karena kita ini datang ibadah, kita mau siapkan hati, kita mau menerima kebenaran. Amin. Orang yang kalau mau menerima kebenaran itu harus semangat. Ya, saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita datang dengan hati yang semangat karena kita mau menerima sesuatu daripada Tuhan melalui kebenarannya. Kita berdoa sekali lagi ya. Kita mari tundukkan kepala. Bapa dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa keseluruhan hidup kami Tuhan. Kami mau seperti seorang Maria yang duduk diam di kaki-Mu dan menerima bagian yang terbaik daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang membuka hati kami, yang membuka telinga kami, dan kami mau menerima semua kebenaran-kebenaran-Mu, karena kami percaya kebenaran-Mu lah yang memerdekakan hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami diubahkan melalui kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan berbicaralah, biar apa yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Mu, hamba berdoa, hamba bersembunyi di balik salib-Mu, dan hamba berdoa semua yang dipersiapkan tanpa perkenanan-Mu itu sia-sia, dan hamba berdoa pada saat ini meminta perkenanan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan kita mau menerima berkat dari Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sebelumnya terima kasih buat Bro Yusuf dan juga semua kepengurusan kaum muda di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani pada pagi hari ini. Sebuah kehormatan, sebuah honor for me untuk bisa berada di tempat ini bersama-sama dengan kalian. Dan tadi sudah diperkenalkan oleh Yusuf bahwa saya adalah sekretaris Departemen Kaum Muda Daerah, bukan nasional, daerah. Kalau nasional itu Pak Samuel Darmanto, ntar saya ditegur. Nah, Departemen Kaum Muda Daerah, daerah DKI 1 Jakarta, dan saya bersama dengan Pastor Yonatan, kami adalah kepengurusan DKMD, dan pada tahun ini kami ditambah oleh Pastor Marianti sebagai bendahara. Jadi sejak tahun ini saya udah gak jadi bendahara, jadi cuma sekretaris, jadi kami bertiga. Dan itu kepengurusan DKMD, dan juga ya saya sebagai full timer di GSIA RFM Amanat Agung, dan juga pelayanan hari-hari saya itu adalah sebagai Chief Counselor di Yayasan Emas Pengharapan Indonesia. Jadi yayasan ini adalah yayasan yang bergerak bagaimana membantu membangun sebuah rumah kita bilang adalah restoration house, rumah pemulihan, recovery house, di mana kami mengumpulkan anak-anak yang punya masalah dengan keterikatan narkoba, anak-anak yang punya masalah dengan kenakalan remaja, jadi hal-hal keterikatan, dan setiap hari saya melayani di tempat itu. Jadi saya hari ini datang bersama dengan istri dan anak saya. Istri saya namanya Susan dan anak saya namanya Reven, dan juga hari ini saya datang dengan Valdi. Jadi Valdi ini adalah peserta yang lagi ngikutin SPK di gerejanya saya, di gereja lokal kami, dan saya ngobrol-ngobrol akhirnya
dia mau apa ya, katanya pengen ikut ibadah youth, jadi bilang ya udah saya bawa. Mungkin itu pengenalan singkat saya dan hari ini saya diberikan tema dari Yusuf bahwa maximize your talent. Jadi maximize your talent, dan ketika saya menerima tema ini, saya bilang, wah ini tema sesuatu yang sedang saya hari-hari ini saya sedang lakukan. Bukan sebelumnya nggak lakukan, tapi ya ini yang sedang saya hidupin. Bagaimana, dan saya percaya bahwa kita sebagai semua anak Tuhan, bahwa maximize your talent ini harus menjadi DNA-nya kita, amin. Harus menjadi sesuatu yang memang menjadi tanggung jawab kita. Setiap saat, kapan saja, di segala kondisi, apapun itu yang sedang kita hadapi, kita harus menjadi orang yang bisa memaksimalkan talentanya kita. Kita lihat ya, sama-sama kita mau baca. Talenta itu, bakat itu sebenarnya apa sih? Nah, bakat itu adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, itu adalah bakat ya. Yang kedua itu talenta. Talenta itu adalah bakat-bakat yang dimiliki atau kebolehan yang dipunya dan menjadi sebuah nilai lebih bagi setiap orang. Jadi kalau kita baca, bakat dan talenta itu adalah sesuatu hal yang dimiliki setiap kita. Amin. Teman-teman percaya bahwa setiap kita itu diberikan bakat atau talenta atau potensi apapun yang ada dalam diri kita. Teman-teman percaya bahwa setiap kita itu sudah Tuhan anugerahkan bakat kita masing-masing, talenta kita masing-masing, potensi yang ada dalam diri kita. Yang masalahnya itu adalah seringkali kita terlalu banyak alasan untuk kita mau mengembangkan bakat kita, untuk kita mau mengeksplor apa yang dalam diri kita. Dan kita selalu, salah satunya adalah kita selalu puas dengan apa yang sedang kita capai. Akhirnya yang membuat kita itu nggak bisa memaksimalkan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Sebuah statement yang berkata bahwa salah satu tragedi besar dalam hidup seseorang adalah ketika dia tidak mau memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Kita meyakini bahwa tadi semua kita itu sudah diberikan potensi, kita diberikan bakat, kita diberikan talenta. Tapi sebuah tragedi besar ketika kita tidak mau atau kita tidak mau memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Seperti apa yang ada di gambar sebelah kiri. Itu adalah gambar kuburan. Ya, kalau ketika kita melihat, kita pergi ke perkuburan, kita melihat ada kuburan-kuburan di samping kiri, di samping kanan, dan kita akan melihat bahwa di sana sudah terkubur potensi, talenta, bakat-bakat yang sudah tidak bisa dikembangkan lagi. Benar ya? Kita nggak bisa ngembangin lagi potensi kita ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah tidak ada kesempatan, ketika kita sudah masuk ke dalam liang kubur dan kita udah nggak bisa mengembangkan itu. Makanya itu kenapa kalau saya ketika melihat gambar batu nisan, melihat kuburan, dan di sanalah melihat bagaimana banyak potensi-potensi yang terkubur di sana tanpa bisa dikembangkan lagi. Talenta yang tidak dikembangkan, dengar baik-baik, talenta yang tidak pernah dikembangkan itu akan menjadi sia-sia dalam hidup seseorang tersebut. Ketika itu menjadi sia-sia, itu seperti orang tersebut pada akhirnya akan masuk di dalam titik di mana hidupnya ala kadar. Tahu ala kadar? Ala kadar itu adalah, ya sudah, saya bisa ngelakuin ini, saya ngelakuinnya sekedar aja. Saya melakuinnya adalah yang tahu spirit mediocre. Spirit mediocre. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita mempunyai spirit yang namanya spirit mediocre. Spirit mediocre itu adalah spirit yang kalau ngerjain sesuatu ya udah dikerjainnya ya ala kadar. Tapi kita harus punya spirit yang namanya spirit excellent, spirit well done. Jadi ngelakuin sesuatu itu, ngelakuinnya sampai tuntas dan sampai capai sesuatu yang maksimal. Sama hal ketika kita mengembangkan potensi, sama hal dengan kita mengembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Jangan mengembangkannya itu ala kadar. Yang penting saya bisa, yang penting saya bisa main musik, yang penting saya bisa main.
Sering ya kita dengar orang ya, dikasih kesempatan khotbah, yang penting saya bisa khotbah, yang penting saya bisa main drum. Ya segala ala kadarnya, yang penting saya bisa main. Itu bukan sesuatu yang namanya memaksimalkan talentanya kita. Nah, biasa orang tersebut, ya saya akan menggarisbawahi. Nanti kenapa saya menggarisbawahi ini adalah dengan pernyataan yang saya katakan bahwa ketika orang tidak mau memaksimalkan potensi dalam dirinya, dia adalah orang yang bersalah terhadap dirinya sendiri karena sudah tidak mau melakukan apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada dirinya, dan kedua dia juga bersalah kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan itu? Mari kita lihat di Matius 25 ayat 14. Kita lihat di Matius 25 ayat ke-14. Jadi Matius 25 ini menjadi landasan kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Nah, Matius 25 ini berbicara tentang perumpamaan talenta. Perumpamaan talenta ini disamakan dengan hal kerajaan sorga. Ini kita lihat Matius 25 ayat 14. Benar ya, nggak salah ya, Matius 25 ayat 14 ya. Berarti saya ketiknya di sana yang salah. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi ketika kita dipercayakan sesuatu oleh Tuhan dan kita dituntut untuk mengelola, itu merupakan nilai kerajaan sorga. Jadi nilai kerajaan sorga itu adalah ketika kita dipercaya sesuatu itu, kita harus mengelolanya dengan benar. Yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan hanya sekedar harta, tapi yang Tuhan percayakan kepada kita itu ada talenta, potensi, bakat yang kita harus kembangkan sehingga kita hidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Ini Tuhan Yesus yang katakan loh, bahwa talenta perumpamaan ini disamakan dengan nilai harta kerajaan sorga. Ya, nilai-nilai kerajaan sorga. Jadi makanya kenapa saya bilang bahwa ketika kalau seseorang tidak mau mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, itu seperti dia lagi nggak hidupin nilai kerajaan sorga. Ketika orang yang mau mengembangkan potensi dalam dirinya, dia orang yang menghidupi nilai kerajaan sorga. Amin. Dan saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini, ketika kita nanti selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mau mengembangkan talentanya. Amin. Bukan hanya mengembangkan ala kadarnya, tapi mengembangkan secara maksimal. Tahu arti maksimal? Tahu arti maksimal? Mencapai ambang batas tertinggi. Mencapai ambang batas tertinggi, bukan ambang batas terendah. Maksimal itu mencapai ambang batas tertinggi, terjauh, terbesar. Yang penting sudah di titik yang paling yang bisa dilakukan, itu maksimal namanya. Jadi bagaimana kita mengembangkan itu dalam Tuhan yang sudah memberikan kepada kita. Kita lihat di Matius ayat 25-21. Nah, ini sebelum kita ini dalam nilai kerajaan sorga, berarti kita harus mengembangkan segala hal, semua hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita tentang nilai kerajaan sorga. Jadi mengembangkan potensi ada dalam diri kita itu adalah nilai kerajaan sorga. Sama-sama kita mau katakan, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita itu merupakan nilai kerajaan sorga. Mengembangkan potensi dalam diri kita itu merupakan nilai kerajaan sorga. Saya berharap ini bukan cuma kita katakan, tapi masuk dalam diri kita dan kita tahu ketika kita mau mengembangkan diri kita, itu kita sudah melakukan nilai-nilai kerajaan sorga. Amin. Amin. Ayat 21 kita lihat. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita kalau Matius 25 ini, kita tahu bahwa ceritanya, perumpamannya adalah ada seorang tuan mau pergi, mau berangkat, terus dia mempercayakan
talenta itu kepada 3 hambanya. Hamba yang pertama, tahu dipercaya berapa talenta? 5 talenta. Hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta. Dan hamba yang ketiga itu dipercayakan 1 talenta. Jadi artinya adalah semua kita masing-masing dipercaya talenta sesuai dengan kesanggupannya kita. Ya, kita diberikan, Tuhan itu tahu bagaimana kita bisa mengelolanya, bagaimana kita punya kesanggupan untuk bisa melakukan. Makanya kenapa itu hambanya itu dikasihnya 5, 2, 1. Jadi teman-teman, saya mau katakan, jangan pernah melihat membandingkan talentamu dengan talenta orang lain. Fokusmu, kembangkanlah talentamu. Karena yang 5, 2, 1 ini pun mereka nggak fokus tentang talenta-talenta orang. Karena begini, 5, 2, 1 ini diberikan itu dengan waktu yang sama. Benar? Yang 5 durasi waktunya sama, yang 2 durasi waktunya sama, yang 1 durasi waktunya sama. Mereka diberikan waktu yang sama karena tuannya itu bepergiannya itu dengan waktu yang sama kan, durasi yang diberikan. Makanya yang 5 itu diberi tanggung jawab lebih besar sesuai dengan kesanggupannya. Jangan ketika kita dikasih Tuhan 1 talenta, kita sibuk itu ngeliatin talenta-talenta orang lain. Kita sibuk membanding-bandingkan talenta kita dengan talenta lain. Jadi akhirnya kita lupa untuk mengembangkan talentanya kita. Fokus kita adalah 5, kembangkan 5, 2, kembangkan 2, 1, kembangkan 1. Saya mau katakan, siapapun kita, bahkan kita orang cacat, Tuhan pasti kasih talenta buat kita. Amin. Siapapun kita, Tuhan pasti kasih talenta buat kita. Maka itu ketika tuannya balik dan melihat hamba-hamba yang setia mengelola itu, dia bilang dia adalah baik dan setia. Dia adalah baik yang setia. Baik dan setia di hal ini bukan baik dan setia adalah kita setiap hari cuma sekedar, contoh orang pelayanan. Orang pelayanan itu dalam perumpamaan dikatakan baik dan setia itu bukan hanya dia menerima dan dia jaga baik-baik. Bukan. Baik dan setia itu adalah dia orang yang mengelola. Dari 5 jadi 5. Itu dibilang baik dan setia. Yang 1 itu dia nggak hilangin talentanya kan. Yang 1 itu nggak hilangin talentanya. Dia simpan baik talenta 1 itu, tapi dia nggak ngembangin talenta tersebut. Dan tuannya bilangnya apa? Hambaku yang jahat. Ketika kita tidak mengembangkan potensi dalam diri kita, kita dibilang sama Tuhan, kita adalah hamba yang jahat. Tapi ketika kita mengembangkannya, kita adalah baik dan setia. Jadi baik dan setia itu adalah ketika kita mengembangkannya. Di bawah kita harus mengembangkan talenta kita. Hamba yang baik dan setia adalah yang menerima kepercayaan dari tuannya, mengelolanya dengan baik dan menghasilkan laba. Itu baik dan setia. Jadi baik dan setia itu bukan cuma duduk terima, seperti kita sudah punya talenta, potensi kita cuma ya sudah, saya nggak mau kembangin. Itu bukan baik dan setia, itu adalah hamba yang jahat. Tahu siapa yang ada di gambar? John F. Kennedy, Presiden Amerika yang pertama. Benar ya? Bukan. John F. Kennedy ini adalah Presiden Amerika. Dia pernah mengatakan bahwa setiap manusia itu tidak memiliki talenta yang sama, tetapi manusia memiliki kesempatan untuk mengembangkan talentanya. Artinya adalah selama kita masih hidup, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talenta kita. Dengan semua talenta-talenta yang Tuhan kasih ke kita yang berbeda-beda, di sanalah setiap hari sampai ketika titik di mana kita masih hidup, di sanalah kita harus tetap memperhatikan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan talenta, potensi, bakat yang ada dalam diri kita. Mengembangkan potensi, mengembangkan bakat itu enggak soal cerita tentang usia, enggak soal tentang cerita di mana kondisi apapun, enggak ada. Jadi ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan kemauan kita yang tinggi. Kita melakukannya adalah dengan kemauan kita yang tinggi. Jadi jangan pernah kita punya alasan bahwa saya nggak bisa. Itu cuma alasan. Alasanlah yang membuat kita sering tidak mau melakukan yang terbaik. Diajak pelayanan, disuruh doa,
dikasih kesempatan doa. Saya nggak bisa kok, bener ya? Saya nggak bisa, saya belum bisa. Saya percaya di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Amin? Di tempat ini nggak ada yang seperti itu. Semua kalau disuruh ngelakuin sesuatu sesuai dengan bakat dan talentanya, mesti lakuin dengan excellent. Amin? Oke, nah saya mau masuk ke beberapa hal yang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan di dalam mengembangkan talentanya kita, di dalam maximize your potential. Ada 4 hal yang saya pagi hari ini saya mau bagikan, bahwa ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam kita memaksimalkan potensi dalam diri kita. Yang pertama adalah setiap kita harus memiliki gambar diri yang benar dan mengenali diri kita dengan baik. Harus memiliki gambar diri kita yang benar dan mengenali diri kita dengan baik. Gambar diri itu apa sih sebenarnya? Gambar diri itu bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Bagaimana kita meyakini diri kita ini siapa. Teman-teman, meyakini gambar diri teman-teman itu apa? Itu salah satu hal, poin penting yang harus diketahui sebelum kita bisa memaksimalkan potensinya kita. Karena orang yang gagal melihat gambar dirinya dengan benar, itu dia punya yang namanya problema emosional. Dia menjadi orang yang pribadinya insecure. Dia menjadi orang yang memiliki kehausan ambisi. Itu memiliki gambar diri yang salah. Karena kenapa? Ketika sejak kita manusia jatuh ke dalam dosa, manusia ketika jatuh ke dalam dosa, gambar diri manusia dirusak. Benar ya? Gambar diri manusia dirusak oleh dosa. Yang harusnya kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dicipta serupa dan segambar dengan Tuhan, dan kita menjadi orang yang diperintahkan oleh Tuhan, kuasailah bumi. Amin. Ya kan? Kita disuruh kuasai bumi. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itu di Roma 3:23 bilang, manusia kehilangan kemuliaan. The short of the glory of God, di bawah standarnya Tuhan, dan gambar diri manusia rusak. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ketika mereka tidak mengerti gambar diri mereka adalah serupa dan segambar dengan Tuhan, sejak saat itu kita manusia itu selalu melihat gambar diri kita itu, atau dibentuklah gambar diri kita itu melalui apa? Melalui lingkungan. Benar? Gambar diri kita ini dibentuk oleh lingkungan. Gambar diri ini kita dibentuk oleh apa kata orang tentang kita. Gambar diri ini kita dibentuk oleh standar-standarnya dunia. Puji Tuhan kalau kita punya keluarga, lingkungan yang benar, yang hidup di dalam kebenaran, yang selalu memberikan kita afirmasi-afirmasi. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang besar tumbuh di keluarga yang gak pernah terima afirmasi seperti itu? Bahkan menerima hal-hal tegok lu, bodoh, lu gak bisa ngelakuin apa-apa. Dan itu membuat gambar diri orang tersebut rusak. Perhatikan, orang yang punya gambar diri yang rusak, dia nggak bisa ngembangin potensi. Dia nggak mengenali dirinya dengan baik. Dan dia, seperti yang tadi saya katakan, dia mempunyai problem emosional. Problem emosional itu seperti kayak dia merasa gampang minder, dia merasa tidak berharga, dia gampang putus asa, dia stres. The worst case adalah dia adalah orang yang gampang untuk menyatakan mau bunuh diri. Kira-kira menurut teman-teman, orang yang gampang menyatakan mau bunuh diri, gampang nggak dia mengembangkan potensinya? Itu orang yang nggak gampang mengembangkan potensi, karena dia mempunyai gambar dirinya yang rusak. Makanya saya bilang bahwa setiap kita di tempat ini, ketika kita mau memaksimalkan potensi kita, kenalilah gambar dirimu dengan benar. Apa tentang gambar dirimu? Tuhan menyatakan apa dalam dirimu, gambar dirimu. Self-image in God, gambar diri kita di dalam Tuhan, gambar diri kita. Kita lihat apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kejadian 1 ayat 26. Yuk kita sama-sama baca ini yuk. Kejadian 1 ayat 26. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah gambar diri yang Tuhan taruh buat kita semua. Kita diciptakan serupa dan segambar. Kita diciptakan serupa dan segambar, dan kita diberikan kuasa.
kuasa untuk berkuasa bagi semua yang ada, semua ciptaan yang ada di bumi. Dan itulah gambar diri kita sebenarnya. Nah, maka itu saya bilang buat kita teman-teman semua, kita harus mengenali gambar diri kita. Ketika kita bisa mengenali gambar diri kita dengan benar, dan kita bisa melihat diri kita itu siapa dengan baik. Hal yang penting dalam setiap kita adalah kita meyakini siapa diri kita di dalam Tuhan, sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik, dan kita melihat potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Tadi saya katakan bahwa orang cacat pun dia punya potensi, benar ya? Orang cacat pun dia punya potensi. Tahu tentang kisah hidupnya Nick Fujisi? Tahu? Saya percaya teman-teman semua udah tahu ya tentang kehidupan dia. Dia dari kecil sampai umur 12 tahun, dia itu orang yang dibully. Dia orang yang dibully, dan dia melihat dirinya itu penuh dengan kekurangan. Dan dia merasa bahwa ketika dia mau melakukan apapun itu, dia perlu ditolong. Di dalam bukunya itu, kalau teman-teman baca, dia bercerita bahwa umur 7-12, dia mau ngelakuin apapun, semua itu harus bantuan orang lain. Dan itu merusak gambar dirinya. Umur 7-9 tahun itu masa-masa dimana ketika dia masuk ke pergaulan, ke sekolah, itu dia dibully habis-habisan. Dan itu merusak gambar dirinya. Umur 13, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia mau menenggelamkan dirinya itu ke dalam kolam. Tapi Tuhan sayang dia. Tuhan tahu ada purpose dalam dirinya yang sudah Tuhan taruh. Akhirnya dia mengalami pertobatan di umur 13. Dan di titik itulah dia ngalamin Tuhan, dan dia melihat gambar dirinya dengan benar. Dan tahu Nick Fujisi, dia menjadi salah satu orang motivator yang dibayar paling mahal di bumi, di dunia, kok di bumi, di dunia. Dia salah satu motivator yang dibayar paling mahal. Dan semua itu hanya dimulai ketika dia mengenali dirinya dengan baik. Ketika dia melihat potensi dirinya dengan baik. Dia mengenal, dia tahu gambar dirinya itu di dalam Tuhan itu dengan baik. Dan dia tahu keberhargaan dirinya di dalam Tuhan. Even dia diciptakan di dalam kelemahan, even dia diciptakan di dalam segala keterbatasan dia. Dan dia tahu ada kelebihan, ada potensi dalam dirinya apa. Bagaimana dia bisa mengutarakan, bagaimana dia bisa berbicara, bagaimana dia bisa memotivasi orang. Dan dia fokus akan hal itu. Akhirnya dia menjadi orang yang dibayar paling mahal. Pernah jadi orang yang paling mahal dibayar sebagai motivator. Dan bukan hanya berhenti sampai sana. Ketika dia tahu gambar diri dengan baik, dia nggak lagi melakukan segala sesuatu itu dibantu sama orang. Kalau kalian lihat film dokumenternya, dia ngelakuin segala sesuatu itu sendiri. Bahkan ketika saya baca, yang dia membantu orang-orang yang menciptakan kursi roda yang buat dia, itu dia berkontribusi sendiri untuk menciptakan itu, sehingga untuk cocok untuk dia, sehingga dia tidak perlu lagi dibantu sama orang. Hanya dimulai dari ketika dia mengenal dirinya dengan baik. Hanya dia mengenal siapa dirinya. Bukan hanya kisah Nick ya. Kita tahu banyak kisah-kisah orang-orang hebat, orang-orang yang dulunya nothing, akhirnya mereka menjadi something dan mereka menjadi hero. Teman-teman tahu kisah Viktor Serbryakov? Viktor Serbryakov itu adalah salah satu yang pernah menjabat sebagai ketua Mensa Society. Mensa Society itu adalah sebuah organisasi perkumpulan orang-orang yang punya IQ di atas 110. Dan Viktor Serbryakov itu menjadi ketua. Tapi tahukah, Viktor Serbryakov itu di umur 15 tahun, dia orang yang drop out dari sekolah. Dia orang yang meninggalkan sekolahnya hanya karena gambar dirinya rusak, karena ada satu omongan dari gurunya ketika di sekolah. Jadi pada umur 15 tahun, ketika dia seperti kita umur 15 tahun kita melakukan aktivitas ke sekolah, terus dia ketemu dengan seorang gurunya. Seorang gurunya itu melihat potensi akademiknya. Terus si guru tersebut bilang, Viktor Serbryakov, kamu orang yang tidak cakap dalam jangan mengikuti sekolah. Gurunya bilang, kalau saya lihat, kalau kamu lanjutin sekolah, kamu akan gagal dalam sekolahmu. Dan dia tangkap perkataan tersebut. Akhirnya dia pulang ke rumah, mamanya juga bilang hal yang sama.
ketika itu dia tangkap lagi, dan ketika dia bersama dengan teman-temannya juga bilang hal yang sama. Dan itu dia tangkap dan dia yakinin bahwa dia adalah orang yang bodoh. Dia orang yang tidak bisa bersekolah dengan baik. Dan mulai sejak saat itu, dari umur 15 sampai 17 tahun, sampai umur 32, dia drop out dari sekolah dan dia melanjutkan hidupnya dengan kerja sembrautan. Dia kerja sembrautan, dia kerja sebagai loper koran, dia kerja sebagai cleaning service. Semua kerjaan sembrautan dia ambil, karena dia tahu ya seperti itu saja yang bisa dia lakukan. Pada umur 32, kesempatan datang dalam kehidupan dia. Umur 32, karena dia pindah-pindah kerja, kebetulan umur 32 dia lagi melamar di sebuah tempat kerja, dan tempat kerja itu mengharuskan si Victor Sebriakov ini tes IQ. Tes IQ untuk bisa masuk. Akhirnya di sana dia dapat kesempatan untuk tes IQ. Yang luar biasanya, teman-teman tahu, tes IQ yang keluar dari hasil dia itu adalah berapa? Standar manusia normal 70 sampai 90 ya. Itu manusia normal lah, yang standar biasa. 90 sampai 110 udah bilang pinter lah ya, udah bilang punya intelijensi yang di atas apa. Victor Sebriakov ketika dia ujian tentang IQ, hasil yang keluar itu ada 160. Dari sanalah itu merubah kehidupannya dia. Dan dari sana dia tahu dia bukan orang bodoh, dan mengubah hidup dia. Akhirnya dia mulai dari saat itu dia kembali sekolah. Ketika dia kembali sekolah, dia kembali melanjutkan studinya. Walaupun dia udah umur 32 tahun, dia selesai semua studinya, dan dia penulis buku tentang intelligent quotient itu yang paling laris di dunia. Dan dia menjadi ketua Mensa Society karena dia punya IQ 160. Kalau Mensa Society itu biasa yang masuk ke dalam itu orang-orang yang 140 IQ-nya, dan dia 160 dan dia menjadi ketua. Walaupun dia sekarang sudah meninggal, tapi karya-karyanya masih dicari sama orang. Nah, makanya itu saya bilang bahwa kita perlu melihat gambar diri kita dengan benar. Kita perlu mengenali diri kita itu dengan baik dan benar. Jadi saya berharap teman-teman di tempat ini, dan saya percaya bahwa teman-teman mengenali diri teman-teman dengan benar. Teman-teman tahu gambar diri teman-teman dengan benar. Engkau adalah orang yang dikasihi Tuhan, engkau diciptakan serupa dan segambar. Engkau berharga di matanya, makanya itu engkau ditebus dengan darahnya yang mahal. Maka itu kita harus bertanggung jawab atas kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Anugerah yang sudah Tuhan anugerahkan melalui apa? Kembangkan potensi kita, kembangkan talenta kita, kembangkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk menjadi berkat buat orang, sehingga hidup kita itu bisa maksimal. Takaran maksimal itu simpel. Apakah hidupmu sudah berdampak? Di tempat kerjamu, apakah hidupmu sudah berdampak? Di keluargamu, apakah hidupmu sudah berdampak? Maksimal itu untuk melihat sudah maksimal atau enggak. Itu sudahkah hidupmu berdampak? Sudahkah engkau berdampak di komunitasmu, even di dalam gereja? Pelayananmu sudah berdampak? Gaya hidupmu sudah berdampak? Dan itu yang harus setiap anak-anak Tuhan capai. Dan kenalilah dirimu dengan benar. Yang kedua yang harus kita perhatikan, ini yang tadi Nick Fujicik, Man Without Links. Saya akan lewat tadi karena sudah saya jelas. Yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memaksimalkan potensi atau talenta dalam hidup kita adalah kita harus memiliki purpose yang jelas. Amin. Kita harus memiliki purpose yang jelas. Ketika kita tahu, ketika kita sudah memiliki gambar diri kita dengan benar, mengenali diri kita dengan baik, kita akan masuk ke dalam sebuah situasi bahwa kita harus tahu purpose kita harus jelas. Tujuan kita itu harus jelas. Ketika seseorang tahu tujuan dalam hidupnya itu jelas, maka dia akan gampang mengembangkan potensi yang sesuai dengan panggilan dalam hidupnya dengan maksimal. Kita harus tahu purpose kita, tujuan kita itu dengan jelas. Saya sering banget ketemu orang ketika saya tanya, panggilanmu apa? Ya, purpose itu kan calling ya. Calling, purpose beda dengan passion. Kalau passion itu adalah yang kita suka, hasrat yang mau kita lakuin. Nah, kalau
purpose itu sudah spesifik, panggilan kita dalam hidup, panggilan Tuhan buat kita dalam hidup kita itu apa. Nah, saya sering ketemu orang ketika saya bertanya, ketika konseling, ketika ngobrol, saya tanya, khususnya buat anak-anak muda, purpose kamu apa? Mereka selalu banyak yang menjawab itu dengan jawaban yang ngambang. Ngambang dalam arti, oh ya, hidup saya mau hidup full di dalam pelayanan. Ya nggak salah, benar nggak salah. Hidup saya mau dedikasikan di dalam pelayanan. Nah, maksud saya ini adalah purpose aja. Kalau kita bilang hanya sekedar dalam pelayanan, itu adalah sesuatu itu yang skupnya luas. Pelayanan itu banyak loh. Pelayanan itu banyak hal. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa mulailah kita mengenal purpose kita. Kita tahu purpose kita sehingga kita bisa tajam, kita bisa spesifik, sehingga ketika kita mau mengembangkan potensi kita itu, kita tahu apa yang mau kita lakukan. Masalahnya adalah kan kita bingung ya. Banyak anak-anak muda bingung tentang purpose-nya, benar gak? Semua di tempat ini sudah tahu purpose panggilan hidupnya dengan jelas? Amin? Semua sudah tahu ya, puji Tuhan. Nah, untuk kita mau tahu tentang purpose kita harus kembali kepada pencipta kita. Kita nggak bisa kembali ke tempat yang lain. Kita ini masterpiece-nya Tuhan, amin. Kita ini ciptaan yang berharga, mahakaryanya Tuhan. Setiap kita ini mahakaryanya Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu dengan segala keberbedaan kita. Ya, saya berbeda dengan Yusuf. Bahkan saya dengan istri saya berbeda. Bahkan anak saya yang lahir dari darah saya itu juga berbeda. Kita semua itu diciptakan berbeda. Nah, kita harus kembali untuk mengetahui tujuan Tuhan menciptakan kita. Kembalilah kepada penciptanya kita. Kita lihat di Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hanya Tuhan yang tahu rancangan-rancangan terbaik buat kita. Hanya Tuhan yang tahu, Dia yang menciptakan kita. Dia tahu ketika Dia taruh kita di dalam rahim ibu kita. Ya, di Mazmur dikata bahwa Dia menenun kita. Ya, kejadian kita itu sungguh ajaib. Ya, kita spesial. Dia memakai rahim ibu kita, menenun kita di dalamnya. Dan Dialah yang tahu rancangan-rancangannya kita. Ketika kita mengetahui purpose kita yang jelas, kita udah nggak lagi ngelakuin segala hal. Saya nggak lagi menggiring kita untuk bilang kita nggak boleh pelayanan semua hal ya. Saya ngomong ketika kalau kita mau memaksimalkan potensi kita sudah harus memiliki purpose. Sekali lagi garis bawah, saya nggak lagi bilang ntar besok-besok datangi ke Bro Yusuf bilang, kok gue nggak mau pelayan lagi. Pastor Chandra bilang, kita nggak usah ngambil segala. Bukan, saya nggak lagi ngomong itu. Kalau kita mau maksimal, kita harus punya purpose yang jelas. Bahkan di dalam pelayanan pun, kita nggak. Saya 5 tahun lalu itu saya orang yang gila banget pelayanan. 5 tahun lalu itu saya orang yang gila banget pelayanan. Semua pelayanan saya ambil. Aser, sekolah minggu, susun bangku, semua saya ambil. Semuanya saya ambil, saya lakuin. WL, singer, apapun itulah saya ambil. Yang penting pelayanan ada datang. Orang ngajakin gua, mau pelayanan nggak? Oke, ikut jalan. Mau ke penjara nggak? Ikut jalan. Mau ke yayasan ini nggak? Ikut jalan semua. Pada akhirnya saya menemukan saya kayaknya kalau kayak begini-begini ini saya exhausted loh gitu. Jadi saya akan capek. Dan mulailah saya bertanya purpose saya. Saya minta Tuhan tunjukkan purpose-nya saya. Akhirnya saya menemukan purpose saya. Dan ketika saya menemukan purpose saya semakin spesifik dan semakin tajam, sehingga potensi bakat kita itu bisa maksimal untuk dipergunakan. Di mana panggilan-panggilan kita sudah ada ditentukan. Jadi kita harus tahu bahwa purpose kita itu akan jelas. Dan kembalilah kepada Tuhan. Sering-seringlah kita tanya kepada Tuhan. Dan jawaban itu kadang bisa datang nggak secara audible daripada Tuhan. Itu akan datang dari mentor-mentormu. Itu akan datang dari gembalamu. Itu akan datang dari pembinamu. Itu akan datang dari otoritas-otoritas di atasmu yang Tuhan bisa pakai untuk menyatakan suaranya. Karena mereka bisa melihat potensi-potensi kalian. Dan bisa datang dari segala
Tuhan bisa pakai, dan sering-seringlah bertanya kepada Tuhan tentang purpose. Ini kalau ngomongin tentang purpose yang jelas, itu udah nggak sekedar hanya menggunakan hikmat manusia, tetapi mengandalkan dan kita melibatkan Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang lebih tahu tentang kita. Itu yang kedua, kita harus memiliki purpose yang jelas dalam hidup kita, sehingga kita semakin spesifik dan kita semakin tajam mengasah bakat kita sehingga kita bisa maksimal. Yang ketiga ini adalah walk and live in the spirit. Bagaimana kita hidup untuk kita mau memaksimalkan potensi kita. Maka poin yang ketiga ini adalah poin yang penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, adalah kita harus berjalan dan kita hidup di dalam roh. Kita harus berjalan dan kita harus hidup di dalam roh. Mungkin teman-teman tanya, apa sih korelasinya? Ya, teman-teman tanya, ini kan lagi ngomongin potensial kan, maksimal. Apa sih rahasianya? Kenapa sih kita harus berjalan dan hidup di dalam roh? Saya mau katakan kepada teman-teman. Sebenarnya manusia itu kita punya 3 intelijensi, benar ya? Kita punya 3 intelijensi. Yang pertama apa? Kita punya namanya IQ. Kita punya namanya emotional quotient, EQ. Kita punya yang terakhir adalah spiritual quotient. Dan yang ketiga ini yang paling jarang orang mau perhatikan dalam kehidupan dia. Yang selalu kita kejar itu tentang IQ dan EQ. IQ dan EQ. Saya mau katakan, ada seorang yang bernama Thomas J. Stanley. Dia penulis buku Millionaire Mind. Dia adalah orang yang mensurvei 733 milioner di dunia. 733 milioner di dunia. Dan dalam surveinya itu dia memberikan 100 faktor yang membuat orang tersebut sukses dan bisa menjadi milioner. Tahu teman-teman, IQ itu nggak masuk dalam 10 besar. IQ itu nggak masuk dalam 10 besar. Yang masuk dalam 10 besar, saya bacain ya buat teman-teman. Faktor yang membuat seseorang bisa menjadi milioner di dunia dari segala survei 733 orang. Yang pertama itu adalah kejujuran, disiplin, mudah bergaul, mempunyai support system atau koneksi yang baik, kerja keras, kecintaan pada pekerjaan, kepemimpinan, kepribadian, hidup teratur, dan kemampuannya menjual ide. 10 hal ini yang menjadi 10 besar orang-orang yang 733 orang itu miliki. Nah, korelasinya apa dengan hidup di dalam roh dan berjalan di dalam roh? SQ itu bisa tinggi, SQ seseorang itu bisa tinggi ketika orang itu mempunyai spiritual life yang baik. Ngomongin SQ itu nggak akan bisa dipisahkan daripada spiritual life. Ya, ngomongin SQ itu nggak bisa dipisahkan dari spiritual life. Jadi hidup oleh roh ini bukan sekedar, bukan sekedar ngeroh. Ya, kita ini Pentakosta karismatik. Kita ini kalau ngomongin hidup oleh roh itu, kita punya mindset bahwa nih orang harus ngeroh. No, itu nggak soal tentang roh, nggak soal tentang sok rohani. Tetapi hidup oleh roh itu ada buktinya, ada buahnya. Yang dimana itu sudah dicatat jelas. Kita harus punya yang namanya buah roh. Nah, kita tadi baca 10 itu 10 itu bukan, itu nggak akan didapetin dari orang yang punya IQ tinggi. Tapi orang yang punya SQ tinggi mempengaruhi emotional quotient yang akhirnya bisa mendapati yang 10 yang tadi. Makanya saya bilang SQ itu, maka Dena Johar dan Ian Marshall dia katakan bahwa spiritual quotient itu adalah inti dari segala intelijensia. Kecerdasan ini yang membawa seseorang untuk mencapai panggilan hakikinya, karena di dalam intelijensi ini membuat orang percaya di dalam dirinya dan juga bisa melihat potensi dalam dirinya. Untuk kita bisa melihat potensi dalam diri, kita harus punya spiritual quotient yang tinggi, dan itu hanya bisa didapatin ketika kita mempunyai spiritual life yang baik. Contoh di dalam Alkitab, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu adalah anak muda yang luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa? Kita kalau baca di Daniel 1 ayat 17-20, bagaimana mereka punya kepandaian, bagaimana mengerti berbagai tulisan hikmat,
bisa mengerti mimpi-mimpi. Dan ketika berbicara dengan raja bilang mereka mempunyai kecerdasan 10 kali lipat daripada orang-orang pintar pada saat itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka punya spiritual yang baik. Kalau kita baca seluruh ceritanya mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu mereka punya kehidupan rohani yang baik. Bahkan ketika mereka mau dicampakkan ke gua singa, Daniel dan juga Sadrak, Mesak, Abednego yang memasakkan di dalam perapian yang membuat mereka pada saat itu bisa meninggalkan iman, tapi mereka punya spiritual life yang baik. Maka itu no wonder kita nggak heran ketika kalau kita baca kisah mereka ini adalah 4 orang anak muda yang punya intelijensi yang tinggi. Mereka punya kepintaran, bagaimana talenta mereka bisa kembangkan sampai mereka menjadi orang-orang yang bisa mengerti banyak hal dalam hidup mereka. Jadi kita harus hidup yang namanya walk and live in the spirit. Galatia 5:16 adalah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita ketika kita hidup menjadi anak Tuhan, kita bukan lagi hidup berjalan dalam abu-abu. Tahu ya, dalam gray section. Gray section itu adalah dalam daerah abu-abu, di mana kita bilang, oh ya, saya mau hidup menyenangkan daging, terus saya mau hidup oleh roh, nggak bisa. Firman bilang bahwa kalau kita baca Galatia 5 ini bilang hidup dalam daging atau roh. Itu ngomongnya jelas. Lu kalau nggak hidup oleh roh, lu pasti hidup dalam daging. Kalau hidup oleh roh, daging akan lemah. Dan masalahnya, kenapa kita nggak bisa hidup dalam daging? Karena daging itu penuh dengan dosa. Semua perbuatan daging itu penuh dengan dosa. Dan di awal saya katakan bahwa dosa itu yang mematikan potensi kita. Dan kalau kita sibuk dengan hidup di dalam kedagingan kita akan sibuk dengan keberdosaan kita. Kita akan menikmati semua hal-hal dosa yang sedang kita lakukan. Saya nggak akan baca soal tentang perbuatan daging. Teman-teman saya sudah tahu, semua sudah hafal, semua sudah tahu perbuatan daging. Itu yang bisa mematikan potensi kita. Makanya pastikan dirimu ketika kamu hiduplah di dalam roh. Gak perlu takut temanmu, tempat kerjamu ngomonginmu sorohani. Gak perlu takut. Kamu bukan lagi sorohani, tapi kamu benar-benar hidup oleh roh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang namanya sorohani itu adalah ketika kita hidup di gereja dengan di tempat kerja kita itu berbeda. Makanya itu kita dibilang sama orang sorohani. Tetapi kalau kita hidup di gereja, di segala situasi kondisi kita memang menghidupi kehidupan rohani kita dengan baik, nggak akan ada orang bilang kita sok rohani. Benar? Karena kenapa kita bisa dibilang sok rohani? Karena tidak konsisten. Hidup kita itu tidak konsisten, akhirnya orang gangguin gitu. Saya banyak temukan anak muda dan dengan tingkat spiritual life-nya itu yang di bawah rata-rata lah saya bilang. Nah, ketika saya ngobrol sama mereka cerita tentang pergumulan mereka. Kok saya malu ketika saya bergaul dengan teman-teman saya di kantor. Bahkan dia cerita, doa makan aja saya nggak berani karena saya digangguin. Sorohani lu di tempat kerjanya kan. Terus saya ngobrol dan akhirnya saya menemukan dia. Karena kenapa? Sebelum dia berdoa, sebelum dia menjadi orang yang mau makan itu berdoa, hidupnya sama dengan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya merasa bahwa ya lu sama dengan kita, lu nggak usah sok-sok rohani gitu, lu nggak usah ngelakuin hal rohani di depan kita. Nah, dan saya mau katakan persoalan itu banyak di dalam anak muda. Di persoalan seperti banyak di anak muda. Ketika di gereja berani, tapi ketika udah di tempat kerjanya doa makan aja nggak berani. Nah, itu terjadi bawaan. Karena kenapa? Spiritual life-nya itu nggak maksimal, nggak dijaga, dan itu sangat menentukan bagaimana kita memaksimalkan potensi kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita. Jadi saya berharap bahwa di poin ketiga ini adalah poin yang penting buat kita. Kita menjadi orang yang live and walk in spirit. Amin. Ya, saya berdoa buat kita semua bahwa kita menjadi orang yang hidup di dalam roh yang menyala-nyala, sehingga potensi-potensi apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu bisa maksimal dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah consistent and diligent in doing. Jadi konsisten dan juga kita rajin dan tekun untuk melakukannya. Kita baca dulu di Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Pernahkah engkau melihat
orang yang cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Cakap dalam pekerjaannya. Amsal berkata bahwa cakap dalam pekerjaannya. Cakap dalam pekerjaan ini bukan artinya hanya punya skill, bukan artinya akan punya skill. Kalau kita baca bahasa aslinya, dia ada terdapat dua kata di dalam menjadi cakap, adalah dia punya skill dan menjadikan skillful, dengan dia konsisten atau tekun melakukannya. Jadi ketika kita mau menghasilkan, kita mau mengembangkan talenta dalam kita nggak cuma bisa ala kadar melakukannya, tapi kita harus sungguh-sungguh dengan tekun melakukannya. Kita harus sungguh-sungguh ketika kita tahu bahwa saya punya bakat nyanyi misalkan, seorang WL. Nah, dengan tekun mengasah itu, dengan konsisten melakukan hal tersebut. Jadi konsisten itu berbeda dengan intensitas. Kan konsistensi dengan intensity itu berbeda. Intensity itu adalah orang berapi-api melakukannya. Dia pertama ngelakuin berapi-api, tapi akhirnya mulai redup. Nah, kalau konsistensi itu dari awal sampai akhir itu ngelakuannya sama, konsisten. Kalau yang tadi intensity itu dia cuma awal, di awalnya itu menggebu-gebu ketika dengan firman Tuhan, oh iya ya, gue harus mengelola bakat saya dengan benar, ya kan? Tapi awal menggebu-gebu, tapi dia nggak konsisten ngelakuinnya. Dan salah satu faktor ketika kita mau mengembangkan potensi kita itu, ya udah, kita harus konsisten dalam melakukannya, dalam kondisi apapun, dalam hal apapun, dalam segala situasi apapun, kita mengembangkannya dengan konsisten. Kita mengembangkannya dengan konsisten. Dan dibilang bahwa orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya, atau yang kita bilang bahwa profesional, skillful, bukan skill loh. Kalau skill itu cuma bakat, cuma punya skill, tapi skillful itu sudah menjadi profesional. Dan orang-orang seperti itu pada akhirnya itu bisa duduk di hadapan raja-raja, orang-orang besar. Ketika saya baca ini, saya menarik konteks pada zaman sekarang ini, bahwa ya, no wonder kita melihat ada orang-orang yang bisa duduk dengan orang masih muda, ya, orang masih muda tapi sudah bisa punya koneksi kemana-mana, punya peluang di mana-mana. Terus kita sebagai orang yang melihat, terus kita nyenyekin dia. Kita paling sering, iyalah dia kan punya privilege, benar ya, kita sering paling gitu ya. Kita selalu bilang, oh ya, tapi kita nggak pernah melihat bagaimana sebenarnya dia membangun potensi dalam dirinya. Akhirnya dia bisa duduk dengan pembesar-pembesar. Kita juga bisa melakukannya, asal kita mau menjadi orang yang cakap, kita orang konsisten, dan kita orang yang rajin untuk mengembangkan potensi kita. Sehingga kita punya sesuatu yang kita bisa beri kepada orang, kita bisa tawarkan kepada orang, dunia bisa melihat kita, ya, dunia bisa melihat kita, komunitas di luar itu bisa melihat kita, siapa kita. Nah, itu 4 hal yang saya sampaikan buat kita semua, bahwa itulah yang saya hidupin sampai hari ini. 4 hal ini saya hidupin sampai hari ini. Saya mau tanya buat teman-teman, saya tutup ya ini. Saya minta teman-teman tim musik WL bisa maju ke depan. Saya mau tutup ini. Teman-teman yang 2018 sudah pernah ada di sini siapa? 2018. Yusar ya, Bro Yusar pasti 2018 sudah ada. 2018 sudah ada di tempat ini. Itu ya, yang belakang semua Pak. Gue agak narsis deh ya. Tahu ini di mana? Ini di tempat ini. 2018 saya pernah datang di tempat ini. Ketika saya datang, saya dalam kondisi yang tidak baik. Saya dalam kondisi, ya, saya baru ditolong Tuhan lah. Saya dalam kondisi, saya baru berjalan dalam kehidupan saya itu, dalam kehidupan 17 tahun yang tidak baik. Dan saya diajak oleh gembala saya untuk datang ke tempat ini, karena dia lagi pelayanan. Dan saya diberikan kesempatan saya untuk kesaksian. Dan 5 tahun ke depan, 5 tahun tepatnya pada hari ini, saya berdiri di tempat ini bukan sebagai orang yang hanya sekedar bersaksi, tapi saya berdiri di tempat ini adalah orang yang Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran buat teman-teman semua.
Dan 5 tahun itu nggak berjalan hanya sekedar saya menjalani hidup saya. Ketika saya menyusun khotbah ini, kenapa saya tiba-tiba memunculkan tentang ini? Karena ketika saya menyusun khotbah ini, Tuhan mengingatkan saya tentang, oh iya ya, saya 5 tahun lalu saya pernah ada di tempat ini. Dan di dalam 5 tahun saya menghidupi 4 poin yang tadi saya bagi buat teman-teman. Ketika saya mulai bertobat, saya mengenali gambar diri saya, siapa sebenarnya saya di dalam Tuhan. Ketika saya mengenal diri saya tahu gambar diri saya di dalam Tuhan dan mengenal diri saya dengan baik. Nggak berhenti sampai di sana. Saya mulai bertanya kepada Tuhan, purpose saya apa Tuhan? Purpose yang jelas dalam hidup saya apa? Saya nggak bisa semua pelayanan saya harus ambil. No. Hanya saya berdoa kepada Tuhan. Setahun demi setahun Tuhan menunjukkan purpose yang jelas dalam hidup saya. Dan panggilan Tuhan buat saya adalah saya harus melayani anak-anak muda. Dan ketika saya mengetahui purpose saya yang jelas, ya, saya live and walk in spirit. Saya selalu menjaga kehidupan rohani saya. Saya selalu menjaga kehidupan rohani saya. Dan saya tekun melakukannya. Saya mau katakan buat teman-teman, kita punya anugerah yang sama daripada Tuhan Yesus, amin. Kita semua diselamatkan, kita semua ditebus. Dan yakinlah bahwa setiap kita sudah diberikan talenta. Dan yakinlah semua kita sudah diberikan potensi daripada Tuhan buat kita semua. Dan Tuhan mau kita semua mengembangkan itu. Mengembangkan bukan untuk kebanggaan diri kita. Kita mengembangkan potensi kita karena ada tujuan yang jelas Tuhan mau bawa kita. Jangan sampai kita salah ketika kita mengembangkan potensi kita untuk dilihat orang. Kita jadi haus ambisi. Tapi kembangkanlah potensimu itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk purpose yang sudah Tuhan taruh hidup. Dan senantiasalah kita mau jaga hidup kita. Kita nggak lagi hidup seperti orang-orang dunia. Mungkin orang dunia banyak yang kaya. Kita melihat, kita membandingkan. Tapi tujuan kita bukan itu. Anak-anak muda tempat ini, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita itu adalah bagaimana Tuhan mau kita hidup di dalam Dia dan kita sungguh-sungguh di dalam Dia. Dan tekunlah kita mau melakukannya itu. Hari ini saya ada di tempat ini, bukan proses yang gampang buat saya. Selama 5 tahun dan sampai hari ini pun masih saya lakukan. Makanya ketika Yusuf kasih saya bilang ini tema yang saya hidupin sampai hari ini. Bahkan sampai ke depan pun saya akan hidupin. Makanya saya bagikan 4 hal ini yang menjadi dasar yang saya yakin kita semua bisa lakukan. Saya yakin semua kita bisa mengembangkan semua itu. Jangan sampai membatasi yang sudah Tuhan kasih kehidupan yang luar biasa dalam hidup itu. Jangan membatasi karena 1000 alasannya kita. Yuk saya mau ajak kita bangkit berdiri, kita mau ngeresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord. Lebih dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ulanganku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang bisa dibandingmu. Kuasamu kuatkanku, rasaku berharap
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengenal setiap pribadi kami di tempat ini. Dan kami percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Maka pada saat ini juga kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menaruh setiap potensi, talenta, bakat dalam diri kami Tuhan. Bukan hanya untuk kebanggaan diri kami, tapi biarlah kami menggunakan potensi bakat tersebut sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami, purpose yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami Tuhan, panggilan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi tempat ini Tuhan. Pada saat ini hamba mau berdoa buat teman-teman hamba yang ada di tempat ini Tuhan pada saat ini. Buat mereka yang sampai saat ini selalu merasa bahwa mereka masih belum mengenal dirinya dengan baik Tuhan. Aku berdoa pada saat ini, biarlah intimidasi pada teman-teman pada pagi hari ini itu dihancurkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa engkau diciptakan serupa dan segambar. Tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi bahwa engkau serupa dengan siapa, tapi engkau merupakan ciptaan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka saat ini saya mau mendeklarasikan, setiap kita yang di tempat ini, kita adalah orang berharga. Kita diciptakan serupa dan segambar, dan kita ditebus dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, mulai saat ini kami mau menjadi orang-orang yang melakukan semua apapun yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau mengembangkannya hanya untuk kerajaan sorga. Hamba juga mau berdoa buat teman-teman di tempat ini yang pada saat ini belum memiliki purpose yang jelas. Biar saat ini Tuhan memberikan, Tuhan menyatakan purpose yang jelas dalam kehidupan mereka, panggilan yang sudah Tuhan taruh. Karena kami percaya bahwa hanya kembali kepada Engkau lah Engkau yang tahu rancangan-rancangan terbaik dalam hidup kami Tuhan. Bukan melalui hikmat manusia, tapi kami mau selalu datang bertanya kepada Engkau, dan kami tahu Engkau sumber jawaban buat kami semua. Hamba juga mau berdoa buat teman-teman tempat ini yang mungkin ngalamin kesulitan dalam berjalan menghidupi kehidupan di dalam spiritual mereka Tuhan. Pada saat ini hamba berdoa, biar Engkau memberikan mereka roh yang menyala-nyala, sehingga mereka bisa berjalan, mereka bisa hidup di dalam kehidupan spiritual life yang maksimal dalam hidup mereka, sehingga mempengaruhi semua intelijensi dalam hidup mereka, dalam pribadi mereka. Bukan hanya mereka mengembangkan IQ dan EQ, tetapi SQ yang terpenting. Dan mereka menyadari hari itu Tuhan, sehingga mereka muncullah anak-anak muda di tempat ini. Daniel zaman sekarang, Sadrak, Mesak, Abednego zaman sekarang, Yusuf zaman sekarang, Timotius zaman sekarang. Dan hamba percaya bahwa akan Tuhan bangkitkan dari tempat ini Tuhan. Dan hamba berdoa biar setiap kita di tempat ini, kita mempunyai spirit yang mau melakukan sesuatu dengan konsisten. Kami punya spirit mau melakukan sesuatu dengan finishing well. Kami mempunyai spirit yang terus mau mengembangkan segala sesuatu dengan tekun dan dengan rajin Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami bukan menjadi anak-anak Tuhan yang mediocre, kami bukan jadi anak-anak Tuhan yang cengeng, kami bukan jadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan sesuatu dengan ala kadarnya. Tapi saat ini kami menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya mulai saat ini kami mempunyai spirit yang menyalanya, dan kami mau melakukan sesuatu dengan baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba percaya hamba sudah berhenti berbicara,
tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami tidak berhenti berbicara dan menjadi penolong yang selalu mengingatkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan setiap kita yang percaya dan sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Oke teman-teman, silakan duduk semuanya. Sekali lagi thank you buat Pastor Chandra, buat Bro Chandra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya teman-teman nangkep sesuatu dan kita bisa menjadi rema buat kehidupan kita dan bisa mengubahkan kita. Oke teman-teman, cepat aja kita mau memberikan persembahan. Teman-teman asyar boleh bersiap, teman-teman juga boleh menyiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh merasa diberkati, dipuaskan, dijawab pertanyaan-pertanyaan kami. Tuhan, biar Roh Kudus yang terus bicara kepada setiap kami. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, memberi dari apa yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Tuhan untuk memperluas pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Baik, sebentar kami ingin memberikan, biar kami memberikannya dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Come on. Teman-teman, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Halo, terima kasih kepada Pastor John Chandra untuk firman Tuhan yang dibagikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman Energize yang sudah melayani hari ini. Minggu depan 19 Maret 2023 kita akan beribadah di jam dan tempat yang sama. Ayo sama-sama kita beribadah, ajak juga teman-teman yang lain untuk gabung dan beribadah agar diberkati dalam ibadah minggu depan. Untuk yang belum follow Instagram Energize, boleh follow di energize_ty. Di sana ada info-info yang bisa teman-teman lihat. Untuk teman-teman yang mau terlibat di dalam pelayanan, boleh teman-teman nanti yang udah ikut CF1 dan CF2 bisa jadi teman-teman pengurus untuk nanti bisa mengikuti proses audisi atau interview. Bila yang belum mengikuti CF1 dan CF2, aku dorong teman-teman untuk mengikuti CF1 dan CF2 bila nanti diadakan kembali. Untuk yang belum di-invite ke grup Energize Teens and Youth yang di WhatsApp, bisa info ke aku atau ke teman-teman pengurus untuk di-invite. Dan aku mau tanya, hari ini ada jiwa baru? Boleh angkat tangannya kalau ada.
Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bangkit bersama-sama untuk satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Pastor John Chandra. Kiranya Engkau sertai kehidupan Pastor Chandra beserta keluarganya Tuhan. Dan juga kiranya Engkau sertai teman-teman Energis yang sudah mengambil pelayanan dan juga Energis People yang masih sekolah, kuliah maupun yang sudah bekerja. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan Yesus dalam menghadapi aktivitas kami dalam seminggu ke depannya. Tuhan, dan juga kami berdoa untuk gereja kami, GSJ Batu Tulis. Engkau sertai Tuhan, gereja ini Tuhan. Engkau luaskan Tuhan gereja ini untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan juga para pekerja di dalam gereja ini, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memegang mereka di dalam tangan-Mu. Dan juga untuk bangsa dan negara ini Tuhan, kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, ataupun ada yang melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau lindungi kami Tuhan sampai kami dapat kembali ke rumah kami masing-masing tanpa ada kekurangan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah kita mau angkat tangan kita. Diberkatilah setiap anak-anak muda di tempat ini. Dengarkanlah bahwa ketika engkau hidup di dalam ketetapan Tuhan, engkau akan maju terus, tidak pernah mundur. Engkau akan naik, tidak pernah turun. Dan engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Pulanglah dan terimalah anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang intim dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin.